Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman di channel Tukang Rongsok, channel yang membahas tentang kegiatan rongsok sehari-hari. Nah, kali ini teman-teman ya, saya ingin membahas tentang ngerongsok di bidang sate mobil. Mari kita bahas teman-teman bagaimana keuntungannya atau prospeknya kalau kita rongsok di bidang sate mobil. Nah teman-teman, kalau kita beli mobil mangkrak ya, itu biasanya kan kalau semacam angkot itu antara 3 juta sampai 3,5. Seperti ini teman-teman ya, ini bekas mobil angkot terus dipotong jadi mobil pickup dan sekarang akhirnya disate. Nah, bagaimana kira-kira keuntungannya kalau kita ngerongsok di bidang copotan mobil atau sate mobil seperti ini teman-teman. Nah, pertama-tama anggap saja modalnya 3,5 juta ya teman-teman. Kalau mobil angkot yang mangkrak itu ya, ini mobil garis 10. Yang pertama, gardan ini mulai dari per sampai tromol kiri kanan, tambah gardan dan shockbreaker. Itu bannya nggak ikut ya teman-teman, bannya itu nggak ikut, cuma sampai tromolnya saja, jadi pelek sama ban nggak ikut. Itu pasarannya untuk saat ini sekitar 1,5 juta. Jadi kalau cuman gardannya saja itu 1 juta, tapi kalau ditambah dengan per dan tromolnya itu 1,5 juta. Jadi modal yang 3,5 juta tadi sudah berkurang di harga gardan ini 1,5 menjadi sisa 2 juta modalnya. Nah, kemudian teman-teman, transmisi seperti ini teman-teman, beserta dengan joinnya itu ya, kambirannya itu beserta dengan tali persneleng dan juga dudukannya itu teman-teman ya. Itu pasarannya maksimal lah 1 juta, bisa turun-turun sedikit. Jadi atau bisa digabung seperti ini teman-teman ya, transmisi ditambah dengan kaki-kaki yang di depan ini teman-teman ya, aspalang ini ditambah tirot juga kampak, terus bak setir serta lengkap dengan setirnya itu, tromol juga ikut dan shockbreaker kiri kanan. Jadi biasanya harganya minimal 1,5 juta. Jadi ini transmisi ditambah dengan aspalang dan tromol serta tirot-tirotnya itu 1,5 juta itu minimal ya teman-teman, bisa di atasnya. Kalau orang beli langsung satu paket bisa 1,5, tapi kalau belinya cuman transmisi saja atau aspalang saja itu dijual 1 juta per biji. Jadi anggap saja 1,5 itu sudah satu paket ya teman-teman. Berarti yang tadi 1,5 tambah sekarang 1,5 itu sudah 3 juta. Jadi modal yang keluar 3,5 tadi sudah bisa dikurangi menjadi 3 juta. Jadi masih ada 500.000 modal kita ya teman-teman. Sisa 500.000 modal yang belum kembali. Terus yang 500 itu kira-kira apa teman-teman? Ya tentu saja mesinnya teman-teman. Karena biasa mobil seperti ini itu mesinnya yang rusak. Jadi mesinnya itu kalau dibongkar bukan dijual copotan ini, tapi ya bisa dicopot dulu, semacam radiator, dinamo pengisian, dinamo starter, itu bisa dicopot dulu dijual lain. Pokoknya sisa mesin saja yang dibongkar itu masih bisa dapat 500.000 teman-teman. Jadi anggap saja sudah kembali modal 3,5 juta modal pertama tadi,
dijualkan gardan 1,5, dijualkan transmisi serta aspalang dan setir serta tirot-tirotnya ini 1,5 sudah 3 juta, tambah mesin 500.000, berarti sudah 3,5 juta teman-teman, sudah kembali modal. Nah terus dimana kita cari untungnya? Ya yang jelas bodinya teman-teman, bodi-bodi seperti ini, seperti di sana itu teman-teman ya, itu sisa ditimbang. Nah itulah kelebihannya, untungnya. Jadi mulai kalau mobil angkot itu teman-teman ya, itu bodinya saja itu ditimbang ya lumayan lah pokoknya teman-teman, mungkin bisa sampai 1 juta lah mungkin, atau bahkan mungkin lebih. Saya belum pernah karena biasanya begini teman-teman, kalau nimbang itu biasanya sudah ada yang berangkat duluan, ada yang baru belakangan gitu, jadi nggak pernah ngapalin satu mobil itu kira-kira rongsok besi tuanya itu kiloannya berapa, itu saya biasa nggak paham di situ, nggak terlalu memperhatikan. Nah ini saya ambil bundarnya saja 1 juta, berarti itu sudah keuntungan ya teman-teman, sudah untung 1 juta. Terus dimana lagi ambil keuntungan teman-teman? Nah ini dari bannya teman-teman, ban ini masih bagus lah, itu biasanya bisa laku 250 sama peleknya ya teman-teman. Kalau bannya bagus semua 4 biji otomatis sudah 1 juta. Ban bekas teman-teman ya, tapi dijual sama peleknya, itu biasanya harganya 250 kalau masih bagus seperti ini. Jadi kalau 4 biji ya berarti sudah 1 juta. Berarti keuntungannya sudah 2 juta teman-teman ya. Jual bongkaran bodi seperti ini ditambah dengan ban itu sudah 2 juta. Apakah itu sudah cukup teman-teman? Ternyata masih ada teman-teman keuntungan yang lain, yaitu aksesorisnya. Ya misalnya aksesoris itu ya pokoknya copotannya lah teman-teman. Misalnya lampu, setirnya itu biasa orang cuman beli tiang setirnya, tapi nggak beli setirnya itu teman-teman. Dan juga copotan-copotan lainnya, misalnya dinamo starter, dinamo pengisian, terus radiator, itu kan copotan teman-teman ya. Jadi istilahnya masih banyak orang butuh, jadi seandainya mau ditahan dijual untuk barang copotan itu masih lumayan teman. Pokoknya kalau dikumpulin itu masih bisa dapat 1 juta lagi. Tapi kalau misalnya mau ditimbang atau gimana lah, itu yang nggak jauh-jauh dari 500. Jadi anggap saja kita ngambilnya yang terendah saja 500.000, berarti tadi keuntungannya 2 juta, sudah ditambah lagi 500.000. Termasuk kursi-kursinya begini biasanya masih ada yang butuh. Nah yang butuh itu biasanya teman-teman dipakai untuk bikin mobil rakitan yang biasa muat sawit atau gimana itulah. Dia pakai mesin diesel. Jadi itu hanya gambaran teman-teman ya. Satu mobil bisa di saat itu bisa dapat keuntungan sekitar 2,5 juta. Itu kotor ya teman-teman, nggak ngitung ongkos kerjanya, nggak ngitung ongkos tariknya gitu. Pokoknya intinya itu saja. Nah terus ya kalau dikerja sendiri gini ya sama saja nggak ongkos lah teman-teman, paling habis gerinda berapa biji. Nah terus apa kendalanya teman-teman ya? Yang jelas ada kendalanya, terutama bagi yang bermodal tipis atau modalnya minim. Kendalanya karena dijual dalam bentuk copotan, jadi otomatis lakunya agak lama, nggak sama kalau ditimbang. Jadi yang bisa langsung ditimbang itu semacam bodi dan mesin yang rusak itu ya paling baru dapat sekitar 1,5 jutaan. Otomatis masih ya anggap saja 2 jutaan lah teman-teman. Mesin tambah bodi-bodi ini mungkin insya Allah bisa sampai 2 juta. Jadi modal kita tertanam di situ, nunggu barang-barang copotan itu laku dulu. Jadi itu kendalanya teman-teman. Tapi insya Allah nggak akan lama, karena yang
barang copotan itu biasanya banyak penggemarnya dibanding barang-barang yang bagus. Nah, jadi seperti itulah teman-teman kira-kira prospek keuntungan usaha besi tua di bidang sate mobil. Jadi di bidang copotan gitu. Bisa untung banyak kalau bisa laku dalam bentuk copotan. Tapi kendalanya yaitu teman-teman nggak langsung bisa jadi duit karena harus nunggu orang yang butuh dulu. Nggak seperti kalau ditimbang kan langsung jadi duit. Nah, oke teman-teman, itu saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan subscribe ya teman-teman, serta share video ini supaya bisa menginspirasi teman-teman semua yang berniat untuk membuka usaha besi tua di bidang sate mobil. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.